Kami melanjutkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Prima terkait dengan perpajakan. Jadi perpajakan itu semacam penerimaan bagi negara dari unit-unit yang akan disasar, semacam orang pribadi, kemudian badan. Nah, salah satunya adalah BUMDes, karena dia masuk dalam BP Badan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Primantita. Langsung saja nih, tadi sudah disampaikan untuk aspek-aspek dari perpajakan. Sekarang yang dikecualikan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah penyertaan modalnya. Jadi ada sebuah perusahaan, nah kalau di sini BUMDes, maka ada yang menyertakan modal dari desa misalkan. Nah itu dikecualikan. Dikecualikan itu berarti tidak dikenakan. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang PPH, Undang-Undang nomor 36 ya tahun 2008 yang sampai sekarang masih berlaku di pasal 4 ayat 3 huruf C, dan itu menjadi dasar hukum tidak dikenakannya PPH untuk penyertaan modal. Next. Kemudian kita masuk ke dalam detail. Tadi beberapa sudah disinggung, kita mulai dengan PPH pasal 21. Nah, PPH pasal 21 ini juga ada di Undang-Undang PPH terkait dengan pengenaan atas penghasilan dari misalkan meng-hire orang pribadi, karyawan, begitu ya, tenaga ahli. Nah, nanti ada pemotongan pajaknya. Contohnya, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, baik bulanan, harian, atau mereka yang bukan pegawai. Misalkan ada komisaris, ada mantan pegawai, dan peserta kegiatan yang dibayar. Kemudian kita akan potong pajaknya. Nah, yang sebelah kanan itu rumusnya Bapak Ibu. Formulanya bagaimana mengenakan PPH pasal 21. Contohnya untuk karyawan atau pegawai tetap. Itu yang sebelah kanan atas itu penghasilan itu dikurangkan PTKP. Itu kita akan jelaskan nanti terkait dengan pengurang yang namanya PTKP. Next. Nah, tarif ya itu akan diberlakukan dengan Undang-Undang PPH sampai 31 Desember 2021. Untuk yang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang sebelah kanan ini ya, itu 1 Januari 2022. Jadi sekarang ada perubahan. Perubahannya ada di lapisan-lapisan yang Bapak Ibu bisa lihat berwarna biru. Contohnya di lapisan 1, 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Nah, mulai dengan Undang-Undang HPP per 1 Januari 2022 itu sampai 60 juta. Tarifnya sama 5%. Kemudian berikutnya lapisan yang 50 sampai 250 juta, itu lapisan kedua di Undang-Undang PPH 15%. Tarifnya sama tapi dimulai dari 60 juta. Lapisan yang ketiga sama, ini yang dinamakan dengan tarif progresif Bapak Ibu. Semakin tinggi penghasilan BUMDes atau orang pribadi, itu akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Lapisan yang keempat itu sampai dengan di atas 500 juta ya, 30 juta. Tapi untuk Undang-Undang HPP, Undang-Undang yang baru per 1 Januari 2022, maka nilai 500 juta sampai dengan 5 miliar itu tetap tarifnya 30%, baru yang di atas 5 miliar itu akan dikenakan 35%. Bagi orang pribadi yang nggak ber-NPWP, maka akan dikenakan 20% lebih tinggi. Contohnya, ada penghasilan pajak 110 juta ini yang contoh di bawahnya. Maka kita akan bagi dua lapis. 5% kali 60 juta, ini yang terbaru ya, Undang-Undang HPP, maka hasilnya 3 juta. Sisanya adalah 110 dikurangi 60, yaitu 50 juta. Itu lapisan yang kedua, kena 15%. Hasilnya 7,5 juta, kalau Bapak Ibu tambahkan, PPH-nya adalah 10.500.000. Lanjut. Nanti lebih banyak diskusi mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan case. Nah, PTKP masih sama sejak tahun 2016 sampai sekarang. Untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta, statusnya dia menikah itu ditambah 4,5 juta. Kemudian kalau ada penghasilan digabung 54 juta, dan tambahan untuk tanggungan sedarah dan semenda itu masing-masing 4,5 juta, maksimal 3 orang. Ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi batasnya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai karyawan sebulan misalkan 4 juta gitu ya gajinya, kalikan 12 itu sekitar 48 juta. Itu di bawah PTKP sehingga tidak dikenakan pajak. Next. Itu tadi PTKP. Berikutnya adalah untuk yang contoh penghitungan. Ini ada angkanya, Bapak Ibu bisa lihat. Di situ ada gaji, kemudian dikurangkan biaya jabatan namanya, kemudian penghasilan itu sebulannya, selisihnya biaya jabatan itu adalah pengurang dari gaji tadi, 5% dari 10 juta itu 500.000,
kemudian penghasilan itu setahunnya dikalikan 12, yang 9.500.000, hasilnya ketemu 114 juta. Silahkan Bapak Ibu kurangkan kalau orang pribadinya itu TK 0, PTKP-nya tidak KW 0, berarti 54 juta saja. Kurangkan dengan 114 juta, selisihnya adalah 60 juta. Nah, silahkan dikalikan dengan tarif 5%, ketemu 3 juta. Jangan lupa dibagi 12. Maka atas gaji 10 juta itu pajaknya adalah 250.000. Bagaimana take home pay yang dia bawa? Itu 10 juta dikurangin 250.000, hasilnya adalah 9.750.000 yang dibawa pulang. Next. Untuk pegawai tidak tetap, dibayar bulanan, ada 5 juta, itu rumusnya kalikan 12, kemudian kurangkan PTKP, kemudian kalikan tarif, 5% kali 6 juta itu, bagi 12. Jadi dari 5 juta, pajaknya adalah 25.000. Ada rumusnya Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri. Next. Karena waktu juga tidak banyak, kita pakai diskusi nanti ya. Untuk yang pegawai lepas atau pegawai tidak tetap, itu batasnya 450.000. Kalau di bawah 450.000, misalkan ongkos tukang gitu ya, 200.000 itu nggak kena pajak karena di bawah 450.000. Kalau lebih dari 450.000, misalkan mandor ya, Jakarta di sini dibayar 500.000, kurangkan dengan 450.000 dulu, selisihnya 50.000 kalikan 5%. Nanti ada penyesuaian kalau ada akumulatifnya lebih dari 4.500.000 dalam 1 bulan. Ada pengurang namanya PTKP harian, baru dikalikan dengan 5%. Next. Ini teknis sekali dan diberikan contoh. Misalkan upah honor Asep 100.000 per hari selama 10 hari, maka tidak dikenakan pajak karena masih di bawah 450.000 per harinya, karena dia 100.000. Contoh 2, ternyata dia 500.000 per hari, maka Bapak Ibu kurangkan dulu dengan 450.000. Hasilnya adalah 50.000 kalikan 5%. Selama 5 hari dia dipotong 12.500. Contoh-contoh yang sederhana ya Bapak Ibu ya, sehingga kita mudah untuk melakukan pemotongan pasal 21. Selanjutnya adalah bukan pegawai. Ini lebih mudah lagi. Ada pengali 50% dulu, baru nanti dikalikan dengan tarif yang tadi Bapak Ibu sudah sudah saya jelaskan ya, tarif progresif tadi yang beberapa lapis tadi. Nah, yang paling gampang untuk ciri dari bukan pegawai adalah pemberi jasa dalam segala bidang, misalkan komputer, sistem aplikasi, kemudian fotografi dan yang lainnya. Next, itu bukan pegawai. Contohnya adalah misalkan ada Nadira, penceramah, dikasih 5 juta. Kalikan 50% dulu Bapak Ibu, ketemu 5 juta kali 50%, 2.500.000 benar, kali 5%. Maka dari 5 juta dipotong pajaknya adalah 125.000. Raffi Ahmadi, ini artis, dibayar 10 juta. Kalikan 50% dulu, 5 juta kan, kalikan 5%, ketemu PPh-nya 250.000. Jadi jangan lupa, Raffi yang diberikan 10 juta, dipotong 250.000. Next. Nah, peserta kegiatan, misalkan ada rapat, ada lomba, diberikan itu honor gitu ya, honorarium. Maka jangan lupa untuk memotong pajaknya dengan tarif langsung, tanpa 50% ya. Ini langsung dikalikan dengan tarif. Contohnya ini 10 juta diberikan kepada Fajrian, lomba menang badminton nih. Maka 10 juta langsung kalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena masih di bawah 60 juta. Lapisan yang pertama, itu sampai dengan 60 juta, tarifnya adalah 5% kali 10 juta, hasilnya 500.000 PPh yang harus dipotong dari 10 juta yang didapatkan oleh Fajrian. Next. Nah, bagaimana dengan PPh yang lainnya? Berikutnya adalah PPh pasal 23. Di dalam Undang-Undang PPh, bagi mereka yang ber-NPWP, itu untuk jasa, sewa, itu 2% kalau ber-NPWP. Kalau tidak ber-NPWP, dikalikan 2, atau 100% lebih tinggi. Maka dia 4%. Jangan lupa kode yang akan dimasukkan dalam billing ya untuk pembayaran pajak, itu 411124, kemudian jenis setorannya adalah 104. Next. Nah, berikutnya selain pasal 21, pasal 23, di sini pasal 4 ayat 2. Beberapa jenis dari tipe-tipe pekerjaan yang akan diminta ya oleh BUMDes itu, misalnya ada konstruksi. Kalau dia kualifikasinya kecil 1,75%, kemudian untuk pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi lebih tinggi, karena tidak memiliki sertifikasi maka 4%. Jangan lupa BUMDes harus mematuhi ketentuan ini, karena kalau tidak mematuhi nanti yang akan diberikan sanksi atau konsekuensinya adalah BUMDes itu sendiri.
Kemudian untuk selain penyedia jasa untuk nomor 1 dan 2 di atas, yaitu yang 1,75 atau yang 4%, maka dikenakan yang 2,65%. Maksudnya adalah kualifikasinya tidak kecil. Dia punya sertifikasi, mungkin menengah atau besar. Kemudian yang terintegrasi yang 2,65%, kemudian yang tidak memiliki sertifikasi sama 4%, dan di sini nomor 6 adalah konsultannya. Konsultasi konstruksi untuk yang sertifikasinya dimiliki 3,5%, yang tidak dimiliki 6%. Itu PP yang terbaru nomor 9 tahun 2022 dimulai 21 Februari 2022. Next. Selain pasal 4 ayat 2, pasal 21, kemudian masih ada pasal 4 ayat 2 yang selain konstruksi tadi adalah sewa tanah dan atau bangunan. Ini tarifnya 10%. Misalkan BUMDes tadi menyewa lahan untuk kantor misalkan nilai sewanya adalah 10 juta. Maka jangan lupa Bapak Ibu ketika membayarkan 10 juta jangan lupa kalikan 10% dulu untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 objek dari sewa tanah dan atau bangunan, yaitu 10% kali 10 juta misalkan. Hasilnya adalah potong pajaknya 1 juta. Kode mapnya ada di bawah 411128 dan jenis torannya 403. Itu untuk pembayaran pajaknya melalui billing. Next. Untuk PPN lebih mudah, jadi tidak ada pemungutan kalau dia bukan pengusaha kena pajak. Tapi kalau dia pengusaha kena pajak, maka sampai dengan 2 juta itu tidak dipungut, lebih dari 2 juta tarifnya sudah berubah ya Bapak Ibu ya, 11% dengan Undang-Undang HPP. Itu aspek pajak terkait dengan PPN. Kemudian kedudukan BUMDes, kemudian BUMDes bersama dalam perpajakan sama dengan WP Badan, sekali lagi sama dengan WP Badan secara umum, misalkan ada PT, ada CV, nah seperti itu. Objek dari perpajakan atas BUMDes adalah penghasilan. Next. Nah, bagaimana dengan orang pribadi kalau ingin mempunyai usaha? Gampang, di sini ada pajak UMKM PP 23 tahun 2018, tarifnya adalah 0,5%. Kalau badan usaha sama 0,5%, tapi diberikan jangka waktu lebih sedikit. PT itu 3 tahun, CV firma koperasi adalah 4 tahun. Artinya, atas penghasilan dengan omset kurang dari 4,8 miliar dalam setahun itu pajaknya 0,5%. Dari omsetnya, itu kecil sekali dibandingkan dengan kita melihat tadi tarif-tarif yang lain. Next. Berikutnya Pak Prima, sepertinya sudah cukup ini untuk objek. Sudah saya jelaskan tadi, tidak melebihi 4,8 miliar itu yang dikenakan 0,5%. Next. Nah, cara lapornya tentu saja menggunakan SPT, surat pemberitahuan. Kalau WP Badan nanti sebentar lagi nih, paling lambat 30 April. Jangan lupa Bapak Ibu dengan SPT 1771 ya istilahnya dalam SPT WP Badan itu. Lapornya menggunakan DJP online, menggunakan e-form. Next. Lapor menggunakan DJP online. Ada di dalam kolom kalau Bapak Ibu coba ngeprint dengan formulir kertas atau di dalam e-form nanti ada kolom yang ada di 1771 lampiran atau Romawi 4 ya, yang kanan kiri atas ini 1771 Romawi 4. Kemudian penghasilan yang paling bawah itu nanti akan diisi omsetnya, kemudian tarifnya 0,5% dan akan dihitung PPh-nya. Jadi nomor 14. Next, penghasilan peredaran bruto yang di bawah 4,8 miliar. Dengan kode 411128 untuk pajaknya, jenis setorannya adalah 420. Next. Oke. PP 23, sekali lagi PP 23. Untuk BUMDes berstatus PT berakhir tahun 2020 dan status koperasi tahun 2021. Next. Mulai 2022 PPh dihitung dengan tarif normal ya. Sesuai dengan pembukuan.